Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kerja keras beliau sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam sampai di tempat masjid ini. Alhamdulillah. Ibu kalian, mohon maaf ya tadi saya agak telat karena tadi habis dari tamu langsung ke sini. Dan Tadi dikirain ibu nggak datang. ya, Sama dan posisinya pun juga hampir lupa kalau sampai Selasa saya hampir lupa ya. Ya, lupa dan dari siang dari jam 10 tadi. Kemudian tadi sempat buka lihat ada yang kontak saya. Ibu siapa ya? Ada yang kontak tadi. Soal ilmu tadi. Iya. Tadi malah di notif aja belum sempat buka itu. Hah? Cuma baru lihat di notifnya aja gitu. Terus buka itu baru ingat ada. Dia bilang lah masih bisa gini. Jadi tadi waktu sholat maghrib dulu di terminal tadi. Ya. Anak kosnya di maghrib tadi. Berarti nanti setiap 2 pekan sekali ya. Masa diseling sama tidak ya. Jadi tentang menuntut ilmu ya, dan keutamaannya, kemudian adab-adabnya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah elemen yang paling penting ya, kebutuhan manusia yang paling penting ya, melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman ya. Kenapa? Karena beberapa ulama mengatakan bahwasanya manusia ya, kalau misalnya dia tidak makan atau minum ya, mungkin dia mati. Dan mau dia makan atau nggak makan pun juga akan mati ya. Tetapi kalau misalnya manusia itu dia tidak punya ilmu, maka dia mati dan kemudian tidak selamat di akhirat itu. Jadi musibahnya lebih besar ya ketika dia tidak punya ilmu ya. Dan kemudian ada sedikit pepatah dari ulama yang mengatakan laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia itu akan seperti hewan-hewan. Maksudnya apa? Ilmu itulah yang mengontrol diri manusia ya. Ketika manusia tidak mempunyai ilmu, maka dia akan berbuat seenak dia ya. Bahkan perbuatannya pun bisa lebih rendah daripada hewan itu sendiri ya. Karena hewan itu pun bahkan masih diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sedikit pengetahuan tentang ini makanan, ini mangsa, ini musuh segala macam ya. Tetapi ketika manusia itu tidak punya ilmu sama sekali ya, atau tidak punya rasa keinginan untuk ilmu, maka bisa dibilang ya, menurut dasar perkataan tersebut dia bisa dibilang bahwasanya dia lebih rendah daripada bahkan sama dengan hewan-hewan seperti itulah ya. Kemudian ilmu itu ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Ini hadisnya sahih ya. Jadi menuntut ilmu ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Jadi dari kalimat ala kulli muslim ya, berarti setiap siapapun yang beragama Islam ya, baik itu dari yang tua maupun yang masih kecil ya. Jadi tidak memandang kalau sudah besar harus belajar, kalau masih kecil nggak perlu gitu ya. Justru kita mendidik anak itu dengan ilmu. Yang paling pertama kita ajarkan kepada kita adalah ilmu ya, pada anak-anak itu dari anak, dan itu pun juga memiliki tahapannya. Lalu kemudian ilmu itu juga dia tidak memiliki batas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit ya, dibandingkan dengan ilmu Allah yang begitu luas ya. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Sesungguhnya katakanlah Muhammad, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya laut itu diberikan tinta untuk menulis kalimat Allah, maksudnya ilmu Allah. Para ulama menafsirkan tentang ilmu Allah ya, maka
waktu itu akan habis ya, dan ilmu itu masih akan banyak yang dituliskan ya. Ini menandakan tafsirnya adalah bahwasanya ilmu itu yang terbatas ya. Jadi manusia itu ya, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, itu masih dibandingkan tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah yang begitu luas. Maka kita hidup di dunia ini membutuhkan yang paling penting ya, kebutuhan primer kita adalah ilmu ya, sebelum kita makan, sebelum kita minum. Karena semua yang di dunia membutuhkan ilmu ya. Kita mau makan membutuhkan ilmu ya. Sisi minimalnya ilmu tentang makanan, tentang mana yang boleh dimakan, bahkan mungkin tentang cara masak makanan, itu semua membutuhkan ilmu. Tadi tinggal dibagi aja, nanti ada ilmu agama, ada ilmu sains, dan ada ilmu-ilmu yang lain. Yang penting ilmu itu sendiri secara fisiknya itu adalah, secara umumnya adalah ilmu itu adalah ilmu yang kita ambil pada diri kita sendiri. Kemudian sekarang pembahasan kita mungkin lebih ke ilmu agama ya, karena ilmu agama ini adalah sesuatu yang paling inti dalam kehidupan kita dan dalam sendi ilmu itu sendiri ya. Jadi yang dimaksud para ulama adalah ilmu agama itu sendiri ya. Jadi ketika orang itu dia mempunyai ilmu agama, maka dia akan selamat ya. Jadi walaupun dia itu, ada orang walaupun dia itu menguasai ilmu dunia, ilmu sains, tapi ketika dia tidak memahami ilmu agama, maka tidak akan ada apa-apanya. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah ilmu agama ya, ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Kemudian para ulama itu mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah sumber kehidupan manusia. Maksudnya apa? Ya seperti tadi, bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya membutuhkan ilmu. Kemudian di sini disebutkan ya, para ulama menyimpulkan tentang beberapa keutamaan menuntut ilmu ya. Tentunya secara ilmu agama ya. Yang pertama ya, jadi keutamaan ilmu ya. Yang pertama adalah mudah mendapatkan surga ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk surga ya. Jadi barang siapa yang dia itu berusaha berjuang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya surga ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang dia itu punya semangat untuk mempelajari ilmu agama, maka sesungguhnya dia sedang memperjuangkan jalan menuju surga ya. Karena semakin dia tahu tentang ilmu agama, maka dia akan semakin tahu tentang mana yang perlu dilakukan dan mana yang perlu ditinggalkan, mana perintah Allah dan mana larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa kita ambil contoh bahwasanya dulu ya Imam Abu Hanifah ya, beliau didatangi seseorang mengatakan, "Wahai Imam Abu Hanifah, kalau misalnya saya mempelajari ilmu, maka saya akan jadi merasa terkekang ya." Maksudnya gimana? Kalau kita ini sudah terlanjur belajar, istilahnya itu ya, maka kita akan, kita tahu nggak boleh ya. Kita menjadi terkekang lah istilahnya gitu. Misalnya anggap aja mungkin kita belum tahu tentang apa yang nggak boleh misalnya, maka kita akan bebas melakukan apapun ya. Tetapi setelah kita belajar ilmu, maka kita akan tahu, ini nggak boleh, ternyata ini nggak boleh gitu. Maka kemudian beberapa orang mengatakan, wah saya merasa terkekang ketika saya belajar, mendingan gak usah belajar sekalian gitu, biar nggak merasa berdosa misalnya gitu ya. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan ya, mengambil contoh ya, coba misalnya ini ada jalan ya, kamu jalan di suatu jalan yang di situ ada rintangan, ada duri, ada batu ya, ada lumpur misalnya gitu ya. Nah itu kamu apakah Anda perlu tahu ya, apakah jalan itu batunya di mana, rintangannya di mana gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak tahu, maka Anda akan tertusuk duri, akan menginjak batu, akan menginjak lumpur gitu segala macam. Kemudian disimpulkan bahwasanya dari perkataan beliau adalah, kalau kita ini mengetahui ilmu, itu kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri ya. Karena kan banyak anggapan masyarakat itu, wah kalau kita ini belajar ilmu tentang fikih misalnya, kita jadi akan tahu, akan terkekang, karena kita sudah terlanjur tahu gitu ya. Karena kan dalam fikih itu kan, kalau bagi siapapun yang belum tahu tentang hukumnya misalnya, maka dia masih dimaafkan misalnya gitu. Tapi kalau pada siapa sudah tahu ilmunya tapi masih dilanggar, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah ini yang menjadi alasan beberapa orang dengan mengatakan, mendingan saya nggak usah belajar sekalian gitu, biar saya nggak terkena dosa misalnya seperti itu. Nah justru ya, kalau misalnya Anda nggak belajar itu, maka Anda akan celaka. Karena semakin kita ini nggak mau belajar, maka di situ kita akan merasa celaka, maka mendekatkan diri kepada kehancuran ya. Kemudian
Ada juga pepatah ulama mengatakan bahwasanya kun aliman au muta'alliman au kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun al khamis fatuhlak ya. Jadilah kalian itu menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa menjadi orang yang berilmu, maka jadilah orang yang berusaha mencari ilmu ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa menjadi orang yang mencari ilmu, maka sebenarnya kamu dengarkanlah ilmu dari orang lain. Dan kalau misalnya kamu masih tidak bisa menjadi orang yang mendengarkan, maka setidaknya muhibban ya. Maka setidaknya kamu menjadi orang yang mencintai orang yang berilmu ya. Dan janganlah kamu jadi orang yang kelima, maksudnya tidak jadi alim bukan, jadi penuntut ilmu bukan, jadi pendengar bukan, jadi pencinta bukan, maka dia adalah orang yang celaka. Wala takun al-khamis fatuhlak. Maka kalau kamu tidak menjadi alim atau tidak menjadi pelajar atau tidak menjadi orang yang mencintai ulama atau pelajar, maka kamu akan celaka. Karena apapun kita lakukan demi ilmu ya. Kalau kita bisa menjadi ilmu, menjadi seorang yang cerdas misalnya ya, menjadi orang yang memahami ilmu, maka sebenarnya kita menjadi orang yang berusaha berjuang mencari ilmu ya. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berjuang mencari ilmu, maka setidaknya kita ini mendengarkan, ada ilmu kita dengarkan ya. Dan kalau tidak bisa, mungkin kita sibuk atau mungkin tidak bisa lah intinya, maka kemudian jadilah orang yang mencintai ilmu. Kalau kita tidak bisa belajar, maka kemudian minimal kita mencintai orang-orang yang belajar. Kita mencintai anak-anak santri, mencintai siswa-siswa yang mungkin semangat belajar gitu ya. Dan jangan menjadi orang yang kelima, jadi orang yang belajar bukan, yang cinta sama pelajar pun juga bukan, maka akan celaka. Ya, itu adalah salah satu perkataan ulamanya. Ini termasuk keutamaan. Apa? Termasuk keutamaan mencari ilmu tadi. Ya, tadi ini sebenarnya dipotong saja dari sebelumnya, cuma dari kelewat gitu ya. Nah, jadi keutamaan untuk ilmu ya, tadi yang pertama tadi adalah mudah mendapatkan surga ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjuang mencari ilmu, mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bisa menjadi amal jariyah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya idza matal insanu inqata'a min 'amalihi illa thalath. Jika salah seorang hamba itu meninggal ya, maka terputuslah semua amalannya ya, kecuali 3 ya. Shadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw walin shalihun yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah yang terus berjalan ya. Maksudnya apa? Ketika kita ini bersedekah kepada orang lain ya, dan kemudian memberi manfaat kepada orang tersebut ya, dan kemudian ditiru misalnya, maka akan terus berjalan, pahala akan terus mengalir pada kita ya. Karena aku mengatakan idza mata abdu in qatan illa salas. Jika seseorang itu meninggal, maka semua amalan akan terputus ya. Yang terjadi di dunia, dia sholat, kemudian dia puasa. Ketika dia meninggal, maka sholatnya berhenti, pahala puasanya berhenti ya. Semuanya berhenti kecuali 3 tadi ya. Pertama adalah shadaqatun jariyah, yaitu adalah sedekah yang terus berjalan, aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain ya. Ketika misalnya ini kita mengajarkan ilmu ya, contoh misalnya saya mengajarkan ilmu atau memberi ilmu, membagi ilmu ya, maka ketika nanti saya meninggal ya, kemudian sama ibu kemudian disampaikan kepada orang lain atau sama ibu diamalkan, maka pahala ibu mengamalkan ilmu atau pahala ibu mengajarkan orang lain akan sampai juga kepada saya yang sudah meninggal ya. Atau misalnya saya mendapatkan ilmu dan saya dapatkan dari guru saya misalnya, dan guru saya meninggal, maka yang pahala ketika saya mendapatkan ilmu akan sampai juga kepada guru saya. Jadi, dan orang yang paling banyak mendapatkan pahala itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu dari beliau itu mengalir terus sampai kepada ulama, sampai kepada kita, dan sampai kepada umat Islam di akhir zaman nanti ya. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat ya, atau pengaruh ya, dari segi harta atau dari segi yang lainnya, setidaknya kita ada satu ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, dan itu akan terus diamalkan oleh orang tersebut ya.
Kalau misalnya kita ini ya, mungkin bagi ibu-ibu ya, atau mungkin bagi yang baru punya anak ya, atau misalnya mungkin masih kecil ya. Kalau bisa itu ibu harus yang paling pertama mengajarkan dasar-dasar Islam, mengajarkan Al-Quran pertama kali itu kepada anak-anak kepada anak ibu itu dari ibu itu sendiri ya. Jadi ketika misalnya mungkin anak ibu sudah mulai bisa membaca, sudah mulai bisa diajarkan, maka jangan sampai kita serahkan kepada orang lain. Kalau bisa kita sendiri ya, kita ajarkan Al-Quran itu kita sendiri, kita ajarkan membaca, ajarkan menghafalkan surat Al-Fatihah misalnya. Agar apa? Nanti sepanjang hidupnya dia itu membaca surat Al-Fatihah, maka akan dialihkan kepada yang mengajarkan tersebut ya. Jadi kalau misalnya anak ibu ya, kemudian diajarkan misalnya diajarkan hafal Al-Fatihah ya oleh gurunya misalnya, oleh ustadznya gitu. Nanti selama hidupnya dia membaca Al-Fatihah dalam sholat, dalam baca Quran, maka sepanjang hidupnya itu sampai dia meninggal, pahala membaca Al-Fatihah itu akan mengalir kepada guru yang mengajarkannya. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita ketinggalan terlewatkan lah masalah ini ya. Jadi ketika ibu itu yang langsung mengajarkan ilmu terutama Al-Quran, membaca Quran ya, atau sholat lah. Nanti sepanjang dia itu sholat, sepanjang dia itu membaca Quran, sepanjang hidupnya, maka itu akan mengalir kepada ibu itu sendiri ya. Jadi nanti kemudian kita terlewatkan atau tertinggal hal tersebut ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, awwaladin shalihin yad'ulah ya. Jadi amal yang terputus adalah yang terakhir adalah atau anak yang soleh yang setiap hari selalu mendoakan untuknya ya. Jadi penting bagi kita ini mempunyai anak dan kemudian kita jadikan soleh ya. Karena sesungguhnya ketika kita ini memiliki anak yang soleh, maka itu adalah harta yang paling berharga ya. Harta yang paling berharga. Jadi tidak ada yang paling berharga bagi orang muslim melainkan memiliki anak yang soleh ya. Karena tadi ini hampir sama kayak tadi ya, kayak sebelumnya, bahwasanya kalau anak kita menjadi anak yang soleh, maka segala ibadah yang dilakukan, segala amal yang dilakukan akan menjadi yang akan memperingan hisab kita di akhirat nanti, di kubur nanti ya. Kalau misalnya kita biarkan anak kita mungkin punya anak, kemudian kita terlalu memanjakan anak tersebut sampai kemudian menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang menjadi anak yang bandel ya. Maka kemudian kalau kita sudah meninggal nanti, kita akan masih terus mendapatkan dosanya anak tersebut ya. Atau bahkan di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Subhanahu wa taala, kenapa kamu memanjakan anak tersebut seperti ini, atau kenapa kamu membiarkan anakmu seperti ini ya. Lebih baik kita ini sakit hati sebentar ya, mungkin dengan anak kita ya. Tapi yang penting bagaimana kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya menjadi sesuatu yang memperingan hisab kita, bahkan bisa menjadi jalan untuk surga bagi kita ya. Jadi anak yang soleh itu adalah salah satu aset yang paling berharga di dunia maupun di akhirat. Ketika kita ini gagal menjadikan anak kita, atau kita ingin gagal menjadikan anak kita menjadi yang soleh setelah kita meninggal, maka dosa kita akan terus berjalan ya. Walaupun kita sudah meninggal, tetapi kita akan terus mendapatkan dosa dari anak kita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi itu ya, ada tiga ya. Tadi ada tiga amalan yang tidak boleh terputus, yaitu pertama tadi adalah sedekah jariah ya, sedekah yang terus berjalan. Kemudian yang kedua, ilmu yang terus memberikan manfaat ya. Kemudian yang ketiga adalah awwaladun shalih, yaitu anak yang selalu mendoakan untuknya di akhirat ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa tiga-tiganya, minimal salah satunya ya. Kalau kita tidak bisa sedekah ya, mungkin kita tidak punya harta lebih untuk kita sedekahkan, setidaknya kita punya ilmu untuk kita berikan kepada orang lain ya. Kalau tidak bisa juga, mungkin setidaknya kita memiliki anak ya, yang kita jadikan, yang kita didik, yang kita jadikan menjadi anak yang soleh, supaya nanti memberikan manfaat kepada kita nanti di akhirat nanti ya. Itu yang kedua ya, keutamaan menuntut ilmu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, keutamaan ilmu adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman ya. Walladzina utul ilma darajat ya. Dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan derajat yang lebih tinggi ya. Sebenarnya kalau kita pahami ayat ini, mungkin orang-orang berilmu sudah bisa masuk dalam teks atau dalam konteks orang-orang beriman ya. Tadi kenapa masih disebutkan lagi orang beriman dan orang yang berilmu ya? Itu tandanya orang yang beriman dan berilmu ya. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu dia derajatnya lebih tinggi daripada sekedar orang awam biasa ya. Yang fa'ala alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat di antara kalian orang beriman dan orang yang menuntut, yang punya ilmu di antara kalian ya. Dan sesungguhnya Allah juga Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kalian itu dengan Quran ya, dengan ilmu di Al-Quran, wa yad'u bi akharin, dan Allah akan menghinakan suatu kaum dengan apa tersebut ya. Salah satu yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kalau kita ini mempunyai ilmu, maka kita akan menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kalau misalnya kita pandang dengan diri kita sendiri ya, kita lihat dengan pandangan sekitar kita ya, atau kita sudah kita alami sendiri ya, kita bandingkan mana yang lebih dihormati, orang yang berilmu atau orang yang biasa ya. Pasti sudah menjadi tabiatnya orang yang memiliki ilmu ya, itu dia akan lebih dihormati oleh orang lain ya. Tapi bukan berarti kita ini bukan mencari pangkat, bukan mencari kehormatan, tapi itu secara otomatis ya, bahwasanya orang yang memiliki ilmu dia akan dihormati oleh Allah, dihormati oleh manusia ya. Karena ini adalah sebagai bentuk kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah itu sudah meninggikan derajat seseorang, maka dia akan meninggikan derajat tersebut di hadapan manusia ya. Kalau misalnya Allah sudah cinta kepada seseorang, sudah meninggikan derajat seseorang, maka dia akan meninggikan derajatnya tersebut di hadapan manusia ya. Makanya kita ini, yang sampai kemudian kita ini merasa sudah tidak butuh dengan ilmu ya. Karena bagaimanapun kita ini sepintar apapun masih akan terus belajar ya. Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau adalah seorang ulama yang paling masyhur ya, yang paling banyak ilmunya ya di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in waktu itu ya. Tetapi beliau itu masih menuntut ilmu sampai beliau tua ya. Beliau mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Beliau mengatakan sesungguhnya menuntut ilmu itu sejak dari lahat, dari momongan ya, dari gendongan sampai kepada liang lahat ya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Menuntut ilmu itu dari gendongan ya, dari bayi maksudnya, sampai kemudian liang lahat ya. Jadi jangan sampai kemudian terutama mungkin zaman sekarang kan udah ada gelas, sudah ada institusi ya. Jadi jangan sampai kemudian karena jenjang itu kita jadi berhenti mempelajari ilmu ya. Karena biasanya ya orang SD belajar ya, kemudian SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3. Nanti kalau sudah S3 biasanya orang itu akan merasa saya sudah belajar ilmu ya. Jadi sehingga dia tidak belajar apapun ya. Bahkan biasanya orang itu sudah paling tinggi derajatnya, pangkat S3-nya ya. Dia akan merasa tidak butuh ilmu lagi, tidak butuh belajar, dan akan merasa gengsi kalau saya ini belajar lagi gitu ya. Maka kemudian kita katakan bahwasanya menuntut ilmu itu dari kecil sampai kemudian tua ya. Sampai tingkatan ulama Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau sampai sebelum meninggal beliau masih menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu ya. Karena ilmu itu tidak akan ada hadisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi talabul ilmi Minal mahdi. Ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Menuntut ilmu adalah itu dari gendongan ya, dari momongan sampai kemudian kepada liang lahat. Ini keutamaan yang ketiga. Jadi pertama tadi apa Bu? Yang pertama ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, ilal lahdi. Jadi itu surat apa Ustaz? Al-Mujadilah ayat 11. Ini Ada Al-Mujadilah ayat 11. Itu surat yang berapa? Surat yang ke-58. Juz 28. 8 awal. Ya. Jadi tadi keutamaan ilmu yang pertama adalah Mudah mendapatkan surga, mudah mendapatkan surga. Yang kedua menjadi amal jariah, amal yang terus berjalan ya. Kemudian yang ketiga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga ya, berilmu ya akan menjadikan orang itu taat kepada Allah Subhanahu Yang wa keempat taala. apa? Yang keempat ya, tadi ketiga. Iya. Sekarang yang keempat. Yang keempat Berilmu itu akan menjadikan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ya, surat Fatir. Saya lupa ayatnya itu. Jadi kalimatnya itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hambanya Allah itu adalah para ulama ya. Kenapa? Karena orang yang ulama itu, kenapa dia paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia yang paling tahu tentang halal dan haram, yang paling tahu tentang perintah Allah dan larangannya ya. Jadi ketika ada ulama tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan ulama. Seseorang itu yang dikatakan menjadi ulama itu bukan karena dia banyak ilmunya, bukan tinggi pangkatnya, bukan pengalamannya, tetapi ketika dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mesti ilmu agamanya. Karena banyak orang itu dia belajar ilmu agama, tapi dia masih berani melakukan maksiat, masih berani meninggalkan sholat, masih berani meninggalkan ibadah ya. Dan bahkan banyak orang yang itu belajar ilmu sains, kemudian ilmu dunia, tapi kemudian menjadikan dia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya ilmu ya. Jadi ilmu itu nggak mesti ilmu agama ya. Dikatakan ilmu itu ketika dia itu menjadikan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah ilmu dunia ya, ilmu sains ya, ilmu kedokteran ya, ilmu ilmu dunia. Tetapi ketika dia menjadikan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah ilmu yang sebenarnya ya. Kita lihat banyak ulama-ulama yang istilahnya adalah ulama su ya, ulama yang buruk, yaitu ulama yang dia itu mencari dunia dengan ilmunya sendiri ya. Dia mencari kehidupan dunia, mencari perutnya dengan ilmu yang dia korbankan ya. Maksudnya dia memberikan ilmu tetapi dengan imbalan dunia yang dia dapatkan ya. Ya, ini adalah ulama-ulama yang ulama mengatakan misalnya adalah ulama su ya, ulama yang buruk ya. Atau ulama yang dia itu mempengaruhi orang lain dengan keburukannya. Atau ulama yang dia itu punya ilmu tetapi dia masih berani melakukan dosa, masih berani melakukan dosa, bahkan mungkin terang-terangan ya. Itu adalah ulama su ya, atau kita mengatakan bukan ulama ya, tapi ulama yang buruk ya, ulama yang bukan ulama yang istilahnya ulama tapi bukan ulama gitu ya. Jadi dia punya ilmu tetapi tidak memberikan pengaruh buat dirinya, karena tujuan ilmu agama itu adalah supaya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan kita itu cuma satu, yaitu kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tujuannya. Ya, tujuan kita meminta adalah supaya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalilnya tadi ada surat Fatir ya, ayat berapa itu saya lupa. Ayatnya belum. Iya, saya lupa ayatnya itu dalam surat Fatir ya, surat ke-20 tujuan. Ya, maksudnya kesimpulan dari ayat tersebut adalah tujuan kita menuntut ilmu itu adalah supaya kita ini takut kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalimatnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya itu adalah para ulama ya. Seperti itu ya. Jadi yang keempat tadi adalah menjadikan kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ilmu apapun itu, kalau kita ini menjadi takut kepada Allah, taat kepada Allah Taala, maka itu adalah sebenarnya ilmu. Jadi kita ini, terserah kita ini mau belajar ilmu agama, mau belajar ilmu apapun, yang penting kita ini tetap menjadikan kita ini orang yang semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini cari ilmu bukan untuk ketenaran, bukan untuk kehormatan, tapi supaya kita ini pertama takut kepada Allah Taala dan kemudian kita ini bisa menjadikan orang lain ini menjadi orang yang baik ya. Dulu kayaknya saya pernah sampaikan bahwasanya ya kita di tujuan utama itu adalah yang paling penting itu adalah supaya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai hamba-hambanya ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya saya ini tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah ya. Tujuan kita ini beribadah dan berilmu adalah supaya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya agar kita ini bisa menjadikan orang lain, mengajarkan orang lain supaya mereka menjadi orang-orang yang baik. Istilah kita ini menjadi baik dan membaikkan orang lainnya. Kita menjadikan pintar kita sendiri dan menghilangkan keburukan dari orang lain ya. Jadi ada istilah mengatakan pepatah Arab mengatakan misalnya al-ilmu raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi ya. Kita ini belajar ilmu supaya untuk menghilangkan kebodohan dari kita sendiri dan orang lain ya. Jadi kita ini belajar ilmu itu supaya kita ini membagikan kepada orang lain.
Cuma tujuan utama tadi adalah supaya kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah supaya kita ini bisa menghilangkan kebodohan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, dan menjadikan mereka ini menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau ada orang itu dia belajar ilmu kemudian dia pendam sendiri ya, maka dia bukan mengambil ilmu ya. Karena ilmu itu pada hakikatnya dia ditransfer, dibagi kepada orang lain ya. Kita mengambil ilmu ya, saya belajar dari guru saya, misalnya dari ustaz saya misalnya, itu supaya saya bagikan kepada orang lain ya, kepada teman-teman, kepada mungkin ibu-ibu, kepada yang lain ya. Jadi kita ini tidak boleh pelit ilmu istilahnya gitu ya. Tidak boleh pelit ilmu ya. Jangan merasa kita ini merasa segar atau merasa wah saya kan masih dikit ilmunya ya. Karena kalau kita ini pelit aja dengan ilmu kita yang mungkin masih sedikit, maka kita sudah menjadi orang yang bakhil ya. Karena ilmu itu harus untuk pada hakikatnya adalah untuk dibagikan ya. Kita belajar ilmu apapun itu walaupun masih sedikit ya, tapi kalau kita harus bagikan kepada orang lain ya. Misalnya kita baru belajar misalnya ibu mungkin ya, mungkin baru belajar tentang bab haram misalnya kemarin di bab fikih ya. Nah, walaupun baru segitu, tapi ketika ibu sudah mendapatkan tersebut, maka harus dibagikan kepada orang lain ya. Apapun yang didapatkan ya, walaupun baru sedikit ya, seperti itu. Maka saya belajar dari saya untuk saya bagikan kepada orang lain, dan nanti saya mengajarkan ilmu kepada muridnya, kepada orang lain ya, kepada teman-teman gitu, supaya nanti mereka juga membagikan kepada orang lain. Jadi istilahnya saling berbagi ya, turun temurun lah ilmu itu ya. Jadi tidak boleh berhenti di kita sendiri ya. Karena semuanya ada ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan tidak membagikan ilmu kepada orang lain, masih ada ilmu yang dia pendam, maka dia disebut orang yang fasik ya. Sampai segitunya mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia itu meninggal dalam keadaan ada satu ilmu yang dia masih dipendam, tidak mau dibagikan kepada orang lain, maka dia meninggal dalam keadaan fasik ya. Sampai seperti itu ya. Jadi apapun ilmu yang kita dapatkan, kalau kita ingin merasa bermanfaat dan kita lihat manfaatnya kepada orang lain, maka harus kita bagikan langsung. Kemudian yang keempat ya, tadi keutamaan ilmu. Yang pertama tadi mudah mendapatkan surga. Yang kedua menjadi amal jariah, amal yang terus berjalan ya. Kemudian yang ketiga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keempat ya, jika kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ya, orang yang menuntut ilmu akan diberikan kebaikan ya, baik di dunia maupun di akhirat ya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat ya. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan mudah mempelajari ilmu, maka dia akan diberikan pemahaman dengan ilmu ya. Jadi ketika kita ini diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda Allah itu ingin kebaikan pada kita, maka kita akan dimudahkan jalan untuk mendapatkan ilmu ya. Hati kita akan digerakkan untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi ketika misalnya ya, saya ini tergerak hatinya untuk datang kepada suatu majelis ya, atau saya ini semangat ya untuk datang kepada kelas, misalnya kelas pelajaran itu, maka berarti tandanya Allah itu ingin memberikan kebaikan ya. Atau misalnya ya, pada ibu-ibu misalnya, ketika ibu ini mungkin tergerak hatinya untuk datang ke suatu pengajian, ke suatu majelis ilmu, maka berarti tandanya Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada ibu tersebut ya. Jadi walaupun kita banyak tangan, mungkin misalnya hujan, atau misalnya mungkin ada rasa malas misalnya ya, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi malas ya, maka kemudian kita ini berusaha menghilangkan tersebut ya. Ada hujan deras kita lewatin, atau mungkin kita menghilangkan rasa malas tersebut ya, kita semangatin diri kita. Itu berarti tandanya Allah itu ingin memberikan kepada kita itu kebaikan ya. Jadi kalau kita ini tergerak hatinya, oh saya jadi semangat ya, saya jadi mudah ingin belajar ilmu, maka tandanya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita ya. Itu adalah tadi kesimpulan dari Rasulullah ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin Allah berikan kepadanya kebaikan, maka dia akan mudahkan kepadanya jalan menuntut ilmu, maka dia akan mudahkan kepadanya pemahaman terhadap ilmu. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi ketika misalnya ibu ini tergerak hatinya atau gampang lah. Diulang dong. Iya, benar ya. Tergerak hatinya untuk mendapatkan ilmu, maka tandanya Allah yang memberikan kepada kita. Jadi saya ulang. Man yuridillahu bihi khairan ya. Barang siapa yang ingin Allah
inginkan kepada kebaikan, ya, yufaqihu fiddin, ya, maka dia akan dipahamkan tentang agama, ya. Maka dia akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan ilmu, ya. Tentunya di sini dimaksud adalah ilmu tentang agama. Jadi ketika kita ini merasa mudah, merasa terbuka ilmu, ya intinya maksudnya makna seperti itu ya. Jadi mungkin makna seperti itu ya. Jadi dimudahkan dalam memahami ilmu lah, seperti itu maksudnya. Dimudahkan dalam memahami ilmu ya, atau dimudahkan dalam menuntut ilmu. Intinya yang semakna seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi baik itu ibu itu gampang memahami pelajaran atau ibu itu mudah tergerak hatinya untuk datang ke pengajian, maka akan diberikan kebaikan. Ini seperti itulah ya. Jadi kan nggak beda jauh lah maknanya seperti itu. Jadi yang sama lah ya. Antara ibu itu tergerak hatinya untuk datang, atau ketika dipanjat untuk ibu gampang memahami suatu pelajaran, maka itu tandanya kebaikan dalam. Seperti itu ya. Mungkin ada yang perlu diulang atau ya dari yang pertama atau yang sampai kelima tadi. Jadi keutamaan ilmu dari yang mudah mendapatkan surga, kemudian yang kedua amal jariyah ya, amal yang terus berjalan. Kemudian yang ketiga dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik di mata Allah, di mata para malaikat ya, di mata semua makhluk ya, maupun di manusia. Kemudian yang keempat ya, orang yang berilmu ya itu akan menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan taat ya perintahnya. Dia akan memperjuangkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memperjuangkan dirinya untuk menghindari nafsunya, melawan hawa nafsunya ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ini sudah mempunyai ilmu yang kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya ilmu, yaitu ilmu yang menjadikan kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima tadi, diberikan kebaikan dunia dan di akhirat ya. Jadi ketika kita ini diberikan kebaikan, tandanya Allah yang memberikan kebaikan, maka kita dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Baik itu kita tergerak hatinya untuk datang ke pengajian, atau kita ini mudah memahami suatu ilmu atau pelajaran, maka itulah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ada pertanyaan atau yang terakhir tadi barang siapa yang barang siapa yang Allah inginkan pada kebaikan ya, atau yang sebenarnya lah. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya ya, maka dia akan dipahamkan dengan agama ya. Yufaqihu fiddin ya, karena ini mengatakan fiddin ya, bukan fil ilm tapi fiddin ya. Jadi orang yang siapa itu mudah memahami ilmu agama, maka dia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tak, kalau misalkan kita menuntut ilmu dari dari guru kita itu ya, yang sama-sama itu ilmunya tinggi gitu ya, dan baik gitu. Terus bagaimana kita menyikapinya dari guru tersebut yang lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu, dan itu sama-sama ilmu tersebut, maksudnya tingkatan ilmunya sama gitu. Iya, baik atau gimana ya? Jadi ada dengan pemahaman ya. pemahaman ilmu beliau itu ya. Jadi Jadi bagaimana kita menyikapi tentang perbedaan tersebut? perbedaan antara Ya, antara guru tadi. ya. Ya. Gurunya sama-sama baik tapi mereka Iya. perbedaan gitu. Iya. Nah, ya. Jadi kan ilmu itu kan kita belajar tidak boleh dari satu orang saja kan. Iya. Harus belajar dari banyak orang ya. Bahkan yang paling berilmu itu adalah orang yang paling banyak gurunya. Nah, bagaimana ketika ada perbedaan di antara, misalnya kita punya dua guru ya, satu ini gurunya baik, satu lagi juga gurunya baik, dan mereka ini sama-sama diakui ya ilmunya oleh orang lainnya. Bagaimana ketika ada perbedaan di antara mereka? Karena biasanya kalau misalnya mereka ini memang ulama ya, gurunya benar, maka perbedaan mereka itu tidak hanya sekedar dalam cabang ya, misalnya grafik itu dalam cabang ya, karena nggak mungkin mereka ini berbeda dalam masalah akidah. Misalnya yang satu percayanya akidah ini, satu akidah ini, nggak mungkin kan. Kalau mereka benar-benar ulama ini benar-benar lurus ya, maka biasanya yang perbedaan mereka itu hanya dalam segi cabangnya aja, dalam segi furu'iyah ya. Misalnya kayak fikih, kayak
imam mazhab itu kan ada 4 kan ya. Pertama Imam Ahmad ya, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ini semuanya mereka ini adalah ulama yang hanif, yang lurus ya, yang benar ya. Tapi mereka ini memiliki perbedaan masing-masing ya. Mereka ini semua setuju dalam masalah akidah, tetapi mereka hanya berbeda dalam masalah furu'iyah, dan masalah yang satu pakai kunut, yang satu enggak, jadi hanya dalam masalah-masalah yang kita saja. Nah, menyikapinya kita adalah bagaimana kita tinggal milih salah satu di antara mereka. Jadi tidak perlu bingung di di antara mereka berdua ya, atau bertiga atau lebih daripada itu ya. Selama itu dalam masalah furu'iyah, masalah yang tidak menjadikan kita ini keluar dari agama Islam ya. Jadi mungkin masalah yang satu pakai kunut, yang satu enggak, yang satu seperti itu, maka kita tinggal pilih dalam diri kita mana kita enaknya mana gitu ya. Dari segi bersuci kan juga kan Ya, ada yang dari beda segi juga ya. Jadi misalnya mungkin di Arab itu mereka pakainya Imam Hambali, mereka nggak pakai kunut misalnya. Sedangkan kita di Indonesia Syafi'i kan, jadi makanya kunutnya. Maka kita tinggal. Tujuannya sama. Semua tujuannya sama adalah mereka ini ingin memberikan ilmu dan ingin mengajarkan tentang sholat, tentang fikih kepada kita. Tinggal bagaimana kita ini mengambil salah satu di antara mereka ya, dengan syarat selama yang perbedaan itu hanya dalam masalah furu'iyah ya, jadi bukan dalam masalah akidah seperti itu. Karena bagaimanapun orang itu ya, bagaimanapun siapapun itu pasti akan memiliki perbedaan di antara yang lain ya, dari segi pendapat ya, terutama daripada itu ya. Allahu a'lam bishawab itu ya. Jadi boleh diambil di antara saja. Misalkan anak kita itu belum menikah, itu apa segala perbuatannya yang menyimpang dari saat itu, tanggung jawabnya orang tua. Ya. Jadi kalau anak itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia itu misalnya sudah balik, maka sudah menjadi tanggungan dia sendiri. Ya. Jadi mau itu dia mau nikah atau belum, tapi dia sudah balik, maka sudah menjadi tanggungan dia sendiri. Tapi dengan syarat kalau misalnya kita sudah benar-benar mendidik dia dengan baik ya. Karena misalnya dia ini sudah balik dan posisinya kita dari kecil kita membiarkan dia dalam kita diajarkan kepada dia tentang ilmu, atau kita tidak mengajarkan pada ilmu sehingga dia menjadi orang yang misalnya naudzubillah menjadi orang yang rusak misalnya sampai dia dewasa, maka memang dosa tanggung dia sendiri, tetapi akan kena pada kita juga karena kita orang tua tidak mau bertanggung jawab mengajarkan ilmu kepada anak tersebut gitu ya. Maka kemudian kalau kita ini punya anak, kemudian anak itu belum balik ya, maka segala dilakukan itu masih tanggungan orang tuanya, karena kan dia belum balik lah, masih belum dicatat lah. Ketika dia sudah balik, maka akan ditanggung dia sendiri ya, dengan syarat kalau kita ini sudah mengajarkan dia kepada ilmu tentang kebaikan, itu mengajarkan mana yang benar mana yang salah, tapi dia masih melanggar misalnya, maka itu menjadi tanggungan dia sendiri ya. Tapi kemudian kalau misalnya itu salah dari kita sendiri ya, kita dari kecil ya, kita tidak mengajarkan kepadanya tentang kebaikan-kebaikan gitu, tentang ilmu-ilmu, maka ketika dia nanti sudah besar, dia jadi orang yang rusak, itu kan juga sebabnya kita sendiri ya, karena kita tidak memahamkan dia tentang agama, tidak menyekolahkan misalnya, atau tidak mengajarkannya, maka bisa jadi salah satu sebab dia rusak itu karena kita tidak mau mengajarkan kepadanya tentang ilmu seperti itu. Maka anak perempuan misalnya ya, pertama kalau dia ini rusak ya, dia ini punya dosa ya, kemudian sudah balik ya, maka yang pastinya dosanya tanggung dia sendiri ya. Tapi dengan syarat kita ini sudah mengajarkan ilmu pada dia ya, yang dia pahami seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia ini memang dia ini, kita dari kecil tidak mengajarkan dia apa-apa, tidak mengajarkan dia tentang kebaikan, kemudian dia ini berdosa, maka akan kena, dia juga akan kena gitu selanjutnya. Karena yang kita kan ada mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik seperti itu ya. Ketika kemudian tidak bisa menjadi baik karena kita sendiri ya, maka kemudian kita juga akan kena tanggungannya. Tapi ketika kita sudah berusaha dia jadi baik ya, kemudian kita larang ini segala macam, kemudian dia masih melanggar, maka itu sudah menjadi sendiri ya. Setelah dia balik gitu. Setelah menikah ya? Bukan setelah menikah dia. Ya mau dia itu setelah menikah atau enggak, tetapi ketika dari awal tidak mengajarkan kebaikan, maka ya kita juga kena tanggungannya seperti itu. Jadi ya ketika kita punya perempuan misalnya ya, dari kecil kita harus ajarkan tentang hal dan haram, tentang kebaikan, kita boleh itu ya. Nanti ketika sudah balik, maka perbuatan baiknya dicatat dan perbuatan buruknya dicatat ya. Dan ketika dia sudah menikah, maka kemudian menjadi tanggung jawab suaminya seperti itu ya. Kalau perempuan anak perempuan ya. Jadi ketika dia berbuat dosa, istilahnya sudah lepas ya tanggungan daripada kita ya, anak perempuan itu ya. Nah, nanti kan kalau ketika dia berbuat dosa, kita lihat ketika dia melakukan dosa, kita lihat dulu ini pengaruh dari kita atau dari suaminya ya.
Karena kan ada memang orang tuh ketika menikah jadi rusak karena suaminya kan ada juga ya. Tapi ada juga emang dia rusak itu dari bawaan sebelumnya, misalnya ya, misalnya ada anak yang sudah yang bandel lah dari sebelum dia nikah gitu. Kemudian setelah nikah dia masih bandel ya. Maka bisa jadi dosanya itu juga masih kena sama kita orang tuanya seperti itu. Makanya kita wajib benar-benar mengajarkan ya, terutama anak perempuan ya, tentang ilmu ya, tentang ilmu agama, ilmu fikih ya, bagaimanapun dia menjadi anak yang soleha ya, karena memang benar-benar aset yang kalau kita salah dikit aja maka kita kan bisa, alhamdulillah kan bisa masuk neraka karena anak perempuan kita. Karena banyak orang tua itu yang terutama para ayah itu yang yang masuk neraka karena anak perempuannya gitu. Anak perempuannya ini menjadi orang yang buruk seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Dan maksudnya itu sebatas pertanggungjawabannya orang tua kepada anak itu berarti sudah balik itu harus terus ya. Kalau kadang anaknya kan di rumah, kadang nggak di rumah. Itu berarti kita harus selalu istilahnya kontak. Ya enggak, maksudnya ya sejauh kemampuan kita. Karena kalau sudah jauh kan mungkin masih susah lah istilahnya. Jadi sebatas kita ini ada di rumah, maka benar-benar di tanggung jawab kita. Misalnya lagi di rumah ya, berarti kita benar-benar tanggung jawab kita segala macam. Kalau di luar itu berarti yang jangkauan kita istilahnya itu. Yang penting di rumah itu dia benar gitu. Karena kan akan mempengaruhi dia di luar itu. Kalau dia di rumah dia nggak benar, maka di luar juga akan biasanya nggak akan benar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta